Sobat Nusantara, pemirsa Saluku Tunggal, pertama saya ucapkan salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Untuk pertemuan kali ini, saya akan coba membagikan uh, terkait dengan tata cara meditasi dengan metode Sidakep Saluku Tunggal. Jadi ini Rek, doyoi luar biasa ketika ini dilakukan karena leluhur kita itu dulu sudah mengajarkan ya. Jadi nguruki awake dhewe tata carane trapsilo meditasi dengan metode Sendakep Saluku Tunggal. Jadi itu pakem dan itu kunci yang kemudian akan iso merasakan sebuah daya yang belum pernah kita jumpai atau belum kita temui sebelumnya, gitu. Jadi langsung saja ya teman-teman, saudara kadang semua seluruh Nusantara, ini bisa dipraktekkan di rumah, bisa dipraktekkan sendiri dengan, setelah melihat dan mendengarkan metode dan tata cara yang akan saya sampaikan di pertemuan video kali ini. Jadi langsung saja, yang pertama teman-teman, yaitu menggunakan metode Sidakep Saluku Tunggal, itu adalah ada beberapa step atau beberapa tahapan. Itu yang pertama, langsung saja kita mulai dan praktek teman-temanku semua. Jadi seyogyanya kita semua itu mengambil posisi duduk. Jadi posisi duduk di lantai dengan suasana dan situasi yang nyaman, kemudian dengan hati yang jernih, kemudian hati yang fokus, penuh dengan konsentrasi dan penuh dengan rileks. Jadi tidak ada beban apapun yang kita bawa dan kita pikirkan. Dan langsung saja, setelah kalian semua bisa mengambil posisi duduk bersila, metode Sidakep Saluku Tunggal itu mengajarkan yang pertama yaitu posisi kaki. Posisi kaki yang kanan ini, itu upayakan ditumpu ditaruh di atas kaki yang kiri. Jadi yang seperti ini yang saya contohkan. Jadi bisa upayakan, bagian bawah tubuh kita ini tertutup. Bisa pakai, ya wis, kalau saya biasanya itu pakai jarik seperti ini teman-teman. Kemudian pakai belangkon karena, hanya simbolis saja bahwa kita orang Jawa itu punya ageman sendiri, itu saja sih. Lalu, lanjut kemudian setelah jenengan sudah mengambil posisi duduk bersila dengan rileks dan santai, kemudian lipatlah kaki jenengan taruh di atas posisi kaki kanan, ditaruh di posisi kaki kiri. Jadi seperti ini teman-teman. Ini adalah yang dinamakan oleh mbah-mbah kita dulu atau leluhur kita dulu. Namanya Saluku Tunggal. Jadi saluku yang manunggal. Saluku yang manunggal. Oke. Sebisanya karena saya pakai jari, setelah tadi saya hanya mencontohkan ya, mencontohkan supaya jenengan semua kelihat bentuk kaki yang sudah saya sampaikan seperti ini. Tapi biasanya saya masukkan di dalam. Jadi kaki yang sudah Saluku Tunggal ini, itu saya tutup dengan jari. Karena apa? Epek-epek kaki yang kanan ini kan menjorok ke atas. Jadi hanya pakem saja kalau menghadap kepada panjenengan Gusti, nggak ilok atau nggak sopan kalau epek-epek kita ini ditunjukkan ke atas. Tapi apakah kalau pakai celana
Apakah bisa? Ya bisa, tapi seyogyanya sebaiknya itu tertutup, bisa pakai jarik seperti saya ini, atau jenengan kalau nggak punya jarik di rumah bisa pakai sarung. Dan setelah mengambil posisi kaki dilipat saluku tunggal seperti ini, jenengan bisa tutup kakinya yang epek-epek ini, yang telapak kaki ini bisa ditutup dengan penutup yang jenengan pakai atau kenakan. Oke, sampun sudah ya tahap pertama, saluku tunggal sudah kita lakukan. Nah, langsung saja kita mulai. Setelah kita mengambil posisi duduk di lantai, di tempat yang bersih, kemudian mengambil posisi saluku tunggal, tahap berikutnya upayakan jenengan melakukan sungkem. Jadi sungkem dulu yang harus jenengan lakukan, yang sungkem itu menyebutkan bahwa sembah sungkem kepada panjenengan Gusti, atau pakai bahasa apapun lah, pakai bahasa sesederhana jenengan. Kalau saya yang pakai bahasa Jawa, itu seperti ini teman-teman. Jadi setelah tahap berikutnya, itu upayakan dan jenengan bisa mengambil metode cara berikutnya yaitu sungkem. Biasanya bahasa yang saya pakai seperti ini. Sembah sungkem hulun, mugi kunjuk. Maaf, hulun itu saya ya. Jadi sembah sungkem hulun, mugi kunjuk ing ngarsa padanipun panjenenganipun Gusti, sedaya kelepatan nyuwun sih pangapunten. Atau kalau nggak bisa bahasa Jawa, bisa jadi jenengan pakai bahasa yang umum atau bahasa Indonesia. Sebisa jenengan, yang asal dan tujuannya adalah sowan dan sungkem kepada panjenengan Gusti. Nah, setelah sungkem kepada panjenengan Gusti, lalu tahapan berikutnya jenengan mengambil posisi tangan sendakep. Jadi seperti ini teman-teman. Nah, tangan yang kanan ini posisi masuk kepada tangan yang kiri, lipatan tangan kiri. Lah kemudian yang kiri jenengan lipat keluar berpegangan dengan tangan yang kanan. Nah, setelah sungkem, ambillah posisi sendakep saluku tunggal. Ini adalah namanya sendakep saluku tunggal. Yang memang nanti jenengan rasakan sendiri teman-teman. Dayanya luar biasa. Jadi sendakep saluku tunggal itu memanunggalkan kita dalam posisi tubuh yang banyak komponen ini, yaitu tangan, kedua tangan, dan kedua kaki. Makanya leluhur kita dulu mengajarkan mengambil tata cara metode sendakep saluku tunggal agar semuanya tubuh kita ini dalam komponen tubuh kita ini manunggal jadi satu. Jadi yang saya praktekkan seperti ini teman-teman. Jadi setelah sungkem tadi, silakan mengambil posisi sendakep saluku tunggal. Nah, setelah sungkem, kemudian mengambil posisi sendakep saluku tunggal, kemudian jenengan sudahlah mulai pada puncak meditasi, yaitu mengupayakan diri kita untuk mencapai titik hening atau titik suwung. Bahasa orang Jawa bilang itu titik suwung. Nah, setelah sungkem, kemudian sendakep saluku tunggal, kemudian jenengan barulah mulai mengambil posisi meditasi yang sesungguhnya, yaitu mencapai titik suwung. Nah, setelah itu, ini yang paling penting teman-teman. Ucapkan mantra, yaitu mantra suwung. Mantra suwung itu yang bunyinya begini. Hulun, hulun itu saya ya. Hulun sendakep saluku tunggal. Nutupi babahan hawa sanga. Mandeng pucuk ing grana.
Anggondo larase driya ya larase ati, ora mikir liya-liyane, kajaba panjenengane pun Gusti. Saya ulang, ulun sendakep saluku tunggal, nutupi babahan hawa sanga, mandeng pucuking grana, anggondo larase driya ya larase ati, ora mikir liya-liyane, kajaba panjenenganipun Gusti. Itu mantra hening, teman-teman. Jadi mantra suwung mencapai titik kesejatian, mencapai titik kemurnian, upayakan metode sindakep saluku tunggal ini dilakukan pada saat jenengan akan melakukan meditasi. Oh ya, perlu saya sampaikan. Jadi ketika kita mengambil posisi metode sendakep saluku tunggal tadi, jenengan akan merasakan, bisa juga akan nanti merasakan pada sebuah titik kemanunggalan. Dalam arti begini, tubuh Anda tidak akan merasakan beberapa komponen-komponen yang ada. Maksudnya begini sederhananya. Jadi jenengan tidak akan mengenal tangan, tidak akan mengenal kaki, dan tubuh ini sudah menjadi kemanunggalan, kemenyatuan atau keutuhan atau seutuhnya. Jadi nanti pada saat titik ending, jenengan akan merasakan bahwa tubuh ini tidak punya apa-apa, hanya satu gumpalan penuh, atau satu gumpalan yang utuh, atau satu gumpalan yang menyatu. Tidak ada bagian-bagian tubuh secara terpotong-potong. Itulah fungsi yang diajarkan oleh leluhur kita tentang metode sidakep saluku tunggal dalam proses meditasi. Jadi saya ulang lagi, saya review tadi penjabarannya. Nah, sekarang kita sudah mulai proses meditasi. Mari kita lakukan bersama-sama, teman-teman. Sembah sungkem ulun ugi kunjuk ing ngarsa padanipun panjenenganipun Gusti ulun yang Maha Kuasa. Sedaya kelepatan ulun nyuwun sih pangapunten. Ulun sendakep saluku tunggal, nutupi babahan hawa sanga, mandeng pucuking grana, anggondo larase driya ya larase ati, ora mikir liya-liyane, kajaba panjenenganipun Gusti. Nah, itu metode meditasi sendakep saluku tunggal, teman-teman. Jadi saya sampaikan tadi di mantra hening itu ada ucapan sendakep saluku tunggal, nutupi babahan hawa sanga, mandeng pucuking grana, anggondo larase driya ya larase ati, ora mikir liya-liyane, kajaba panjenenganipun Gusti. Jadi mandeng pucuking grana itu di sini, teman-teman. Jadi banyak orang yang bilang pucuking grana ini di pucuknya hidung atau di dua lubang hidung ini. Tapi kalau saya, menurut pakemnya leluhur kita, mandeng pucuking grana ini di antara dua alis. Nah, kalau orang umum bilang itu adalah cakra ajna. Nah, disinilah mandeng pucuking grana. Jadi ikuti keluar masuk nafas dengan menuju kepada pucuking grana. Jadi pusatkan konsentrasi jenengan kepada pucuking grana.
nafas ini, keluar masuknya nafas secara perlahan, pusatkan pada pucuk inggrono. Bisa apabila Anda jenengan tanya, apakah bisa pakai dupa atau wewangian, apapun bentuknya, itu malah membantu. Itu metode media yang akan membantu jenengan semua untuk mencapai titik suwung. Jadi bisa Anda lakukan memakai dupa atau bur, membakar bur, atau pakai minyak wangi di badan jenengan untuk membantu kita dalam proses hening, mencapai titik hening. Nah, itulah yang bisa saya bagikan. Jadi jelas ya teman-teman. Itulah metode meditasi Sendakep Saluku Tunggal yang diajarkan oleh leluhur kita dahulu. Jenengan bisa coba di rumah, rasakan vibrasi dan energinya. Nanti jenengan bisa coret-coret di kolom komentar apabila Anda merasakan sesuatu yang menarik menurut jenengan semua. Matur nuwun, terima kasih. Mugi semuanya diparingi sabda rahayu. Saya ucapkan sungkem kepada pangabekti kepada para sepuh, bini sepuh, aji sepuh. Bila ada ucapan saya yang kurang berkenan, mohon maaf dan salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu.